Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika terus menunjukkan pelemahan meski resmi ditutup pada sesi pertama, namun IHSG masih menunjukkan pelemahan atau kontraksi hingga 7%. Untuk informasi penyesuaian terbaru perdagangan IHSG, kita tersambung bersama Insan Suwardi dari Bursa Efek Jakarta. Selamat siang, Insan. Bagaimana pergerakan IHSG pada sesi pertama hari ini? Pemirsa, kami laporkan setelah dibuka pukul 9 waktu Indonesia Barat atau mengawali perdagangan perdana setelah kita melewati masa libur panjang Lebaran 2025, IHSG tadi sempat mengalami trading halt atau penghentian secara sementara tepat pukul 9 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat sebab mengalami pelemahan hingga lebih dari angka yang ditentukan, yakni mencapai 9,19%. Dan namun perdagangan dilanjutkan dan sampai dengan saat ini kami akan mengajak Anda dan juga pemirsa untuk melihat bagaimana situasi terkini hasil penutupan perdagangan sesi pertama dari indeks harga saham gabungan yang berada di Bursa Efek Indonesia. Kalau kita lihat dari papan, Anggi, bisa terlihat bahwa pada sesi pertama ini IHSG tetap bertahan terkontraksi sebesar 7,71% atau mengalami pelemahan 502,14 basis point dan berada ataupun bertengger di level 6.008. Dan di mana kalau kita lebih detailkan, angka ini mencakup di mana 12,5 triliun nilai transaksi dan setara dengan 14,2 miliar lembar saham diperdagangkan sepanjang perdagangan sesi pertama IHSG pada hari Selasa 8 April 2025. Nah, memang kalau kita lihat ini IHSG tadi yang memang sempat mengalami trading halt, padahal setelah konferensi pers dari Bursa Efek Indonesia bersama dengan OJK nyatanya belum mampu menunjukkan ataupun memperlihatkan situasi rebound dan masih bertahan di zona merah sampai dengan penutupan sesi pertama hari ini. Nah, untuk memberikan penyesuaian tadi memang menanggapi situasi dan dinamika ekonomi global, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman tadi memberikan pernyataan terkait adanya penyesuaian dalam perdagangan efek bersifat ekuitas dan surat keputusan direksi tentang perubahan panduan penanganan. Salah satunya benar kata Anda Anggi bahwa ada penyesuaian terkait aturan auto rejection bawah atau ARB, di mana sebelumnya kita menggunakan sifat yang simetris, sekarang dirubah menjadi asimetris. Untuk secara detailnya, di mana untuk harga saham dengan rentang 50 sampai 200 yang biasanya memiliki aturan ARB sebesar 35% ini diturunkan batasnya menjadi 15%. Untuk harga saham rentang 200 sampai dengan 5.000, batas ARB pun diturunkan dari 25% menjadi 15%. Dan rentang saham di atas harga 5.000 yang biasanya memiliki aturan ARB, batasnya 20% diturunkan menjadi 15%. Tidak hanya mengenai ARB, Anggi, namun ada juga pemberlakuan ataupun pengaturan terbaru terkait aturan penghentian secara sementara atau trading halt. Nah, kalau kita mengingat kembali pada masa pertengahan Maret lalu apabila IHSG sempat drop hingga lebih dari 5% dan dilakukan trading halt, saat ini ada aturan baru di mana untuk level 1 trading halt yang biasanya aturannya apabila terjadi penurunan perdagangan hingga 5%, sekarang angkanya dinaikkan hingga 8%. Dan tadi pada sesi perdagangan pertama, IHSG mencatatkan pelemahan hingga 9,19%. Artinya kita sudah melewati masa trading halt level 1. Dan apabila nantinya IHSG masih melemah hingga 15%, ini akan mengalami trading halt yang kedua dan akan dihentikan secara sementara selama 30 menit ke depan. Dan apabila di level 3, IHSG mampu mencetak pelemahan hingga angka lebih dari 20%, maka Bursa Efek Indonesia sesuai dengan perizinan dari OJK akan melakukan trading suspend atau penghentian aktivitas perdagangan sepanjang hari atau durasinya all day. Nah, memang untuk langkah-langkah menangani sejumlah dinamika ataupun perubahan dari ekonomi global, salah satunya kalau analis memperlihatkan yakni adalah faktor pengenaan tarif resiprokal atau tarif perdagangan timbal balik yang dikenakan oleh Amerika Serikat terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia. Memang beberapa waktu lalu ini dinilai menjadi salah satu efek yang cukup kuat untuk memberikan tekanan terhadap IHSG termasuk sejumlah negara di dalamnya, dan tentu akan kita nantikan bagaimana strategi negosiasi pemerintah bersama dengan ASEAN untuk bisa mengambil hati pemerintah Amerika Serikat terutama Presiden Donald Trump terkait pemberlakuan tarif timbal balik 32% terhadap Indonesia. Kami kembalikan kepada Anda, Anggi. Insan Suwardi melaporkan dari BI Jakarta. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.